Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 pelaku sindikat pemalsuan sertifikat tanah ditangkap polisi. Puluhan warga Banyuasin dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Seorang penghuni tahanan melangsungkan prosesi pernikahan di Polsek Pelaju, Kota Palembang. Jalan menuju SMKN 3 Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali diblokir warga. Akibatnya akses keluar masuk warga dan pelajar pun menjadi terganggu. Dua pelaku sindikat pemalsuan sertifikat tanah dengan korban puluhan warga Banyuasin ditangkap tim gabungan mafia tanah Polda. Sindikat menjanjikan dapat mengeluarkan sertifikat tanah secara cepat dengan biaya murah. Dua pelaku sindikat pemalsuan sertifikat tanah ini adalah MY dan EK. Masing-masing ditangkap di tempat yang berbeda. MY mengaku sebagai pegawai BPN ditangkap di sebuah hotel di Palembang. Sementara EK, mantan kepala desa di Banyuasin, ditangkap di rumahnya di Desa Rimba Jaya, Kecamatan Air Kumbang. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini menjanjikan dapat membantu mengeluarkan sertifikat program PTSL secara cepat dengan biaya 4,5 juta rupiah per sertifikat. Puluhan pemilik tanah di Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin telah menjadi korban para pelaku dengan total kerugian 126 juta rupiah. Namun salah satu korban curiga dengan tahun pembuatan sertifikat yang diterima dari pelaku, di mana tertulis 2020, bukan tahun 2022. Korban kemudian bertanya ke kantor BPN Banyuasin, ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar alias palsu. Selain menangkap kedua pelaku tim mafia tanah, Polda Sumatera Selatan mengungkap pembuatan sertifikat palsu, menyita 25 sertifikat palsu dari para korban, serta barang bukti lainnya. Dari hasil kejahatan mereka, MY mendapat bagian 68,3 juta rupiah, sementara EK mengaku mendapat uang 58,2 juta rupiah. Nah, kami melakukan penyelidikan bersama-sama dan kita mendapatkan ada 2 tersangka, yaitu berinisial MY dan EK, ya, yang kedapatan memang memiliki kurang lebih 19 sertifikat yang bisa kita amankan. Nah, bagaimana mereka cara membuat? Mereka membuat dengan mencetak sendiri dari sertifikat tersebut. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 378, pasal 263, dan pasal 266 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yonur Ihro melaporkan dari Kota Palembang. Polisi membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan anak-anak di bawah umur di Kota Lubuk Linggau. Kini sang mucikari dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan membongkar jaringan prostitusi online anak di bawah umur. 4 orang diduga mucikari dan 7 orang perempuan korban prostitusi yang rata-rata masih berusia 14 tahun ditangkap. Penggerebekan dilakukan di sebuah hotel di Kota Lubuk Linggau. Saat itu transaksi antara pelanggan dan mucikari sedang berlangsung. Menurut pengakuan tersangka yang bernama Sultan, korban ia promosikan melalui media sosial micet. Setelah terjadi kesepakatan dengan pelanggan, korban disiapkan di sebuah kamar hotel dengan tarif bervariasi antara 300 hingga 500 ribu rupiah. Transaksi online ini macam mana bisa diceritakan? Sistemnya COD, Pak. COD melalui aplikasi atau aplikasi micet, medsos ya, micet ya. Itu cak mana cara nawarnya? Nawarnya yo langsung
nyari tamu, mereka yang minta cari ke tamu, mereka yang menchat, kami yang jokinya saja. Oh. Informasi masyarakat bahwasanya akan dilakukan transaksi prostitusi online di salah satu hotel di Lubuk Linggau. Kini keempat tersangka ditahan di Mapolres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak serta Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Yonar Ihrom melaporkan dari Lubuk Linggau. Seorang dukun palsu di Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir diringkus polisi karena telah mencabuli pasiennya. Pelaku menyetubuhi korban dengan modus berpura-pura akan melepaskan makhluk gaib yang bersarang di tubuh korban. Imam Safaat, warga Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolsek Lempuing. Pria berusia 30 tahun ini berkedok sebagai dukun yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, bukan menyembuhkan penyakit, pasiennya justru diperkosa. Seperti yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga bersama 2 orang putrinya di Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kasus yang terjadi pada 14 Juli 2022 tersebut bermula saat tersangka berkenalan dengan korban melalui media sosial, mengaku dapat melepas makhluk gaib yang menempel di tubuh korban. Namun pada saat bertemu, korban bersama putrinya oleh tersangka dibawa ke sebuah tempat sepi dan memperkosa keduanya. Tidak sampai di situ, pada tanggal 17 Juli 2022, pelaku berdalih hendak memagar gaib rumah korban kembali melakukan aksi bejatnya. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli, si pelaku menyampaikan bahwasanya dia akan datang ke rumah untuk memagar rumah dari korban. 17 malam ke sana. Di sana juga ada suami dari ibu ini, terus ada juga anaknya satu lagi yang sedang hamil. Nah, itu malaman itu terjadi semuanya keluarga ibu itu berhubungan badan dengan pelaku. Sementara suaminya disuruhnya untuk menjaga suatu barang yang katanya barang dari dia bahwa berupa keris untuk menjaga dalam satu kamar, jadi suaminya tidak boleh kemana-mana untuk menjaga keris tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk minyak wangi dan sebuah keris yang dipergunakan saat beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijebloskan polisi ke ruang tahanan Polsek Lempuing. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang pria yang ditahan atas kasus pencurian melangsungkan pernikahan dengan gadis pujaannya di Mapolsek Pelaju. Proses pernikahan pun berlangsung sangat sederhana, dihadiri keluarga inti dari kedua mempelai. Sultan Pratama melangsungkan pernikahan dengan gadis pujaan hatinya Putri Meilani. Acara akad nikah kali ini tidak dilangsungkan di sebuah rumah atau masjid seperti yang banyak dilakukan oleh pasangan yang menikah. Pelaksanaan akad nikah digelar di gedung aula Polsek Pelaju. Sang mempelai pria kini masih berstatus salah satu tahanan di sana. Pernikahan berlangsung sangat sederhana karena hanya dihadiri keluarga kecil dari kedua mempelai. Sultan Pratama sendiri ditangkap polisi atas kasus pencurian telepon genggam milik tetangganya pada awal Juli 2022 lalu. Atas perbuatannya, pemuda berusia 19 tahun itu terancam hukuman 7 tahun penjara. Kita melangsungkan akad nikah salah satu tahanan kita yang terkait kasus 363 atau pencurian. Yang kita laksanakan di aula Polsek Pelaju yang dihadiri oleh kedua keluarga dari kedua mempelai dan dihadiri juga oleh rekan-rekan kita dari Polsek Pelaju. Usai menggelar akad nikah, pasangan ini harus berpisah sebab sang mempelai pria harus kembali ke ruang tahanan Polsek Pelaju untuk menjalani proses hukum yang tengah dihadapinya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.